Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya ingin mengupas tentang kasus yang lagi ramai, yaitu penganiayaan dilakukan oleh pelaku inisial M selaku anak pejabat pajak terhadap korban inisial D selaku anak pengurus GP Ansor. Perkembangannya sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sudah ditetapkan tersangka baru dengan inisial S. Ada beberapa hal menarik yang penting kita kupas. Pertama, tentu kita perlu menggariskan terlebih dahulu perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepolisian yang telah dirilis di beberapa media bahwa terhadap pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP. Hal ini mengingat umur dari korban D termasuk ke dalam kategori anak, yaitu orang yang belum berusia 18 tahun. Kalau kita lihat korban D ini umurnya adalah 17 tahun. Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa polisi mengenakan pasal 76C dan ketentuan sanksinya itu ada di pasal 80 serta dalam KUHP tentang penganiayaan ini ada di pasal 351. Kalau saya uraikan kira-kira kemungkinan yang akan dikenakan dengan pertimbangan kondisi korban D ini dalam keadaan luka berat, maka pasal yang dikenakan itu adalah sanksi pidananya itu Undang-Undang Perlindungan Anak ada di ayat kedua. Karena dia luka berat, maka pidananya yaitu paling lama 5 tahun. Begitupun ketentuan pasal KUHP itu terkait dengan luka berat diatur dalam pasal 351 ayat kedua. Sanksi pidananya sama, yaitu paling lama 5 tahun. Jadi polisi memasangkan dua pasal ini yang nantinya akan ditentukan oleh hakim karena perbuatannya ini menjangkau baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun ketentuan dalam KUHP. Dalam hal penegakan hukum, prosesnya sekarang sudah sampai tahap penyidikan dan telah ditetapkan dua orang tersangka, walaupun ada kemungkinan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice karena telah ada Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana di mana pada pasal 12 memberikan ruang pada penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice harus memenuhi syarat formil maupun syarat material. Begitupun nanti di tahap penuntutan kejaksaan juga diberikan ruang untuk penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Ketentuan Perja nomor 15 tahun 2020 sebagaimana disyaratkan pada pasal 5 kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Salah satunya yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kalau kita hubungkan dengan kasus ini di mana tadi sudah diuraikan bahwa ancaman pidananya yaitu paling lama 5 tahun sehingga syarat terkait dengan tindak pidana ini sudah memenuhi baik itu ketentuan Perkap maupun Perja. Namun syarat paling penting yang lainnya yaitu terkait dengan kesediaan korban ya ataupun keinginan korban untuk menyelesaikan ini yang tidak dapat dipenuhi karena korban sudah memaafkan namun memberikan ruang terhadap proses peradilan pidana hingga persidangan dan juga penerapan pidana. Dari hal itu maka tidak ada kemungkinan proses di luar peradilan pidana. Namun ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu setiap perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana dan juga pemidanaan. Namun dalam hal pertanggungjawaban pidana dan juga pemidanaan, dari kasus ini saya memiliki beberapa poin. Pertama, pelaku M maupun pelaku S ini umurnya adalah 20 dan 19 tahun. Kategorinya memang tidak termasuk ke dalam anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak itu adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Namun
Kiranya juga kita perlu memperhatikan ketentuan Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang standar minimum rules, bahwa diberikan ruang kepada negara-negara untuk menentukan umur anak antara umur 18 sampai 21 tahun. Indonesia memilih standar yang paling rendah, yaitu umur 18 tahun, di mana hal ini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ada yang menentukan paling tinggi umur 19, kemudian ada yang 20 hingga 21. Ada juga negara-negara yang menilai ya, katakan ketika ada orang di umur 19, 20, 21 itu melakukan tindak pidana, dia harus diukur dulu secara psikologis dia masuk ke kategori anak ataukah kategori dewasa. Karena bisa saja secara angka dia ini dewasa, namun secara psikologis itu juga dia bisa masuk dalam kategori anak. Nah, itulah kesulitan kita di Indonesia ketika ada orang yang berumur 18 tahun, lebih dari 1 menit pun itu bukan kategori anak, sedangkan secara psikologis bisa saja dia masih kategori anak. Dalam praktek kita sering menjumpai hal demikian yang umurnya 18 tahun lebih dari sehari ataupun beberapa bulan itu sudah bukan kategori anak lagi. Namun rasa-rasanya tidak adil orang yang masih memiliki sifat secara psikologis anak namun umurnya sudah 19 maupun 20 dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana sama dengan orang dewasa. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ingin memperbaiki pelaku, yang ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kecuali kalau tujuan pidana kita hanya ingin memberikan efek jera maupun memberikan pembalasan dendam terhadap pelaku. Namun yang perlu diingat juga bahwa kita sudah memiliki KUHP baru yang spiritnya bukan lagi efek jera maupun pembalasan, tapi di samping pemulihan terhadap korban, juga memberikan manfaat terhadap pelaku. Sanksi pidana yang diterapkan maupun proses peradilan pidana sampai pelaksanaan pidana itu memberikan manfaat. Pelaku ini betul-betul menyadari dan betul-betul ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang terpenting adalah tanggung jawab dari pelaku untuk memulihkan kondisi korban. Hal ini juga menjadi penegasan penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, bukan hanya menitik beratkan pada pelaku, tapi keseimbangan kepentingan korban dan juga mencegah tindak pidana serupa dilakukan oleh masyarakat.